Kak, perkenalkan nama saya Yesi Simbolon. Saya mahasiswi Akademi Kepelatihan AKBP Barigi. Saya mahasiswi tingkat 3 semester 6. Opung, di sini tujuan saya ingin melakukan suatu pengkajian asuhan keperawatan keluarga pada Opung. Namun sebelumnya pun saya ingin mengetahui nama Opung. Kalau boleh tahu, nama Opung siapa? Usia Opung berapa sekarang? 80. 80 ya, Opung? Agama Opung agamanya apa? Kristen Protestan. Suku Batak Toba. Kalau boleh saya tahu tuh, Opung memiliki berapa anak? Apa? Itu yang mati. Iya, Opung. Ya 10. 10 anak. Yang hidup berapa tuh? 6. Pak yang menjadi. Kalau nama suami ibu siapa namanya tuh? Kalau boleh saya tahu pun nama, kalau boleh saya tahu penghulunya mana? Sudah meninggal ya, Pung. Itu. Kalau saya ingin tahu, Pung saat ini memiliki penyakit apa? Hipertensi. Sudah berapa lama Opung mengalami hipertensi? 2 tahun ya, Pung. Ini faktor keturunan ya, Pung. Hipertensi, Pung. Iya. Cucu Opung atau anak-anak Opung ada nggak mengalami hipertensi nggak? Kalau boleh saya tahu kok, ini siapa Opung? Oh, cucu Opung ya. Dari anak ke satu ya, Pung. Baiklah, Pung, terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan terima kasih juga atas kerjasamanya ya, Pung. Saya ucapkan terima kasih. Oke, Pung. Aku masih ingat kan sama saya semalam jumpa sama Pung. Ini, Pung, hari ini kita akan melakukan pertemuan kedua. Semalam kan pertemuan pertama, Pung. Nah, saya ingin bertanya sebelumnya pada Opung kan penyakit hipertensi. Apakah Opung tahu apa itu pengertian hipertensi? Opung nggak tahu. Baiklah, Opung, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari hipertensi. Dan saya sambil menjelaskan juga saya ingin membagikan brosur pada Opung sambil Opung baca gitu. Baiklah, Pung, di sini saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Hipertensi adalah suatu tekanan darah tinggi di mana tekanan darah sistolik di atas 140 meter hidrogium dan tekanan darah sistolik di bawah 90 mm hidrogium. Hipertensi ini sering juga disebut silent killer karena seringnya mengalami keluhan. Baiklah, Pung, saya di sini akan menjelaskan apa-apa saja yang menjadi faktor risiko hipertensi. Namun di sini saya juga di sini juga dikatakan ada di sini faktor risiko yang dapat diubah dan ada juga faktor risiko yang tidak dapat diubah ya, Pung. Baiklah, Pung, yang pertama saya jelaskan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Adapun faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti umur, riwayat keluarga, jenis kelamin. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah seperti merokok, kurang makan buah dan sayur, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebih, dan dislipidemia. Di sini juga dikatakan, Pung, bagaimana mencegah dan mengendalikan hipertensi. Risiko hipertensi dapat dikurangi dengan seperti yang pertama, mengurangi konsumsi garam. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik teratur. Yang ketiga, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang keempat, diet dengan gizi seimbang.
Yang kelima, menghindari minum alkohol. Yang keenam, mempertahankan berat badan. Dari yang keenam ini, apakah Opung pernah melaksanakannya? Opung, misalnya ya, Opung mengonsumsi garam, jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Setiap masa Opung gitu kan, nggak lebih dari 1 sendok teh per hari. Nah, baiklah Opung, di sini juga dikatakan 7 makanan yang harus dihindari oleh penderita darah tinggi. Yang pertama, garam. Kurangi natrium merupakan bagian yang sangat dianjurkan dari pola makan sehat. Yang kedua, produk tomat kalengan atau botol. Produk tomat dengan garam tambahan tidak baik bagi tubuh. Pilih tomat yang segar, yang kaya akan likopen. Yang ketiga, daging olahan. 1 porsi 2 ons daging olahan seperti frozen food bisa mengandung 500 mg natrium atau lebih. Yang keempat, gula. Minuman yang dimaniskan dengan gula telah berkontribusi dalam peningkatan obesitas. Di sini juga dikatakan ya Pung, untuk takaran gula untuk takaran sendok gula ya Pung. Kalau ini untuk perempuan, ini wanita 6 sendok teh atau 24 gram per hari. Sedangkan untuk yang pria 9 sendok teh atau 36 gram per hari. Nah, di sini juga dikatakan ya Pung, 7 makanan yang harus dihindari. Acar juga termasuk yang harus dihindari ya Pung. Karena acar itu kan, di dalam acar itu kan garamnya dapat menjadikan garam dapat menjadikan mentimun sebagai penyerap natrium yang hebat. Terus selanjutnya, sup kalengan. Kaldu juga bisa berdampak buruk bagi tekanan darah Pung. Jadi mungkin kayak Pung, memang ada orang yang mengalami, sebagian ya Pung, ada orang yang mengalami hipertensi. Dia tahu Pung kalau sup kalengan ini perlu dihindari bagi penderita hipertensi, tapi dia karena mungkin dia makanan kesukaannya, dia tetap mengkonsumsi sup kalengan, biarpun dokter menganjurkan jangan, tapi dia tetap melakukannya. Terus yang terakhir Pung, lemak jenuh dan lemak trans buruk bagi jantung dan pembuluh darah. Baiklah Pung, di sini juga saya akan menjelaskan waspadai hipertensi, kendalikan tekanan darah. Di sini kita harus, dalam mencegah hipertensi ini kita harus cerdik ya Pung. Yang pertama itu, cek kesehatan secara berkala. Yang kedua, menyarankan asap rokok. Menyalahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Yang keempat, diet seimbang. Yang kelima, istirahat cukup. Yang keenam, kelola stres. Jadi ini yang perlu kita waspadai ya Pung. Terus di sini juga dikatakan pasien dan keluarga hendaknya selalu dinasihati untuk yang pertama, jangan tambahkan garam di meja makan dan hindari makanan asin, makanan cepat saji, makanan kaleng, dan bumbu penyedap makan atau petsing. Yang kedua, ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Yang ketiga, minumlah obat secara teratur sesuai instruksi dari dokter. Yang keempat, tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor tekanan darahnya dengan ketat. Baiklah Pung, saya sudah menjelaskan pengertian dari hipertensi, faktor-faktor hipertensi, cara pencegahannya. Dari semua yang saya jelaskan, apakah Pung ada pertanyaan? Ya, tak udah. Udah, Pung sudah paham.
Baiklah Pung, atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baiklah Pung, saya sudah mengukur dengan darah Pung, saya juga sudah menjelaskan apa pengertian dari hipertensi. Besok saya akan menjumpai Pung untuk pertemuan yang ketiga ya Pung. Namun untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak Pung karena sudah mau untuk mendengarkan tadi arahan saya dengan baik. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih ya Pung. Selamat pagi Pung. Di sini saya akan melakukan pertemuan yang ketiga untuk Pung. Nah, semalam kan Pung di pertemuan kita yang kedua, saya sudah menjelaskan sama Pung apa itu hipertensi. Pokoknya tentang hipertensi semalam sudah saya jelaskan sama Pung kan Pung. Nah, saya ingin bertanya pada Opung, apakah Opung ada mengingat sedikit apa yang sudah saya jelaskan semalam? Menurut Opung, penyakit hipertensi itu apa, Pung? Darah tinggi. Darah tinggi. Darah tingginya gimana? Pung? Naik atau rendah? Naik ya, Pung? Naik. Terus, Pung, makanan yang harus dihindari pada penderita hipertensi salah satunya apa, Pung? Yang berlemak. Baru, Pung? Garam. Kalau muncul penyakit hipertensi itu Pung, apa yang harus dikonsumsi makanannya? Timun. Cuma itu yang Opung tahu semalam. Iya. Baiklah Pung, di sini saya akan melakukan tindakan Tensi. dan di sini saya akan melakukan tindakan yaitu mengukur tensi Opung kembali. Apakah Opung bersedia? Iya. Jadi. Naik. Dan si Opung pertemuan kita yang ketiga ini 150 tetap harus 90 sama kayak di pertemuan kita yang kedua semalam. Ini
Baiklah Pung, saya sudah melakukan tindakan yaitu mengukur tekanan darah Opung di pertemuan kita yang ketiga ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipan Opung mulai dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Atas waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih ya Pung.